Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali melanjutkan pembahasan buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Ya, kita sampai pada bab yang ke-7, yaitu talbis iblis terhadap para pemimpin dan penguasa. Talbis iblis terhadap para pemimpin dan penguasa. Tentunya, ya, mereka orang-orang yang memiliki pengaruh, jabatan, itu tidak lepas dari makar dan tipu daya iblis ini. Bahkan karena kedudukan yang sangat penting di tengah-tengah manusia, ya, penguasa ataupun pemimpin ini menjadi, ya, kita katakan sasaran empuk bagi syaitan atau iblis untuk melancarkan misi-misinya. Karena kekuasaan, kekuatan yang ada di tangan mereka, ya, titah mereka didengar, perkataan mereka diikuti, maka syubhat iblis ataupun tipu daya iblis terhadap mereka lebih besar lagi. Karena masyarakat, manusia bergantung kepada pemimpinnya. Mereka mengambil teladan ataupun panutan dari para pemimpin tersebut. Dan kecenderungannya rakyat itu mengikuti pembesar-pembesar mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Ibnul Jauzi mengatakan, iblis melancarkan talbisnya kepada pemimpin dan penguasa melalui berbagai sisi, yaitu dari berbagai sisi. Nah, di sini beliau mengatakan kami akan menyebutkan bagian atau sisi-sisi yang terpenting saja. Pertama, kata beliau, iblis memperlihatkan kepada para pemimpin dan penguasa bahwa Allah menyintai mereka. Karena jika tidak, maka tentu Allah tidak menjadikan mereka sebagai penguasa dan tidak menjadikan mereka sebagai wakilnya di dalam mengatur hamba-hambanya. Nah, maka iblis membisikkan ke telinga mereka seolah-olah mereka ini adalah orang-orang yang dicintai Allah, dipilih Allah, ya, sehingga mereka lupa, ya, bahwa pemimpin itu bertanggung jawab. Pemimpin itu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Bahwa kekuasaan, jabatan, kekayaan, itu bukan berarti Allah menyintai hamba yang Allah berikan harta dan kekuasaan itu. Kalau demikian halnya, maka Fir'aun adalah orang yang dicintai Allah, karena Allah kasih kuasa dia. Namrud juga demikian, Allah kasih kuasa, tapi mereka adalah penguasa yang tidak beriman kepada Allah. Dan mereka bukan penguasa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyingkap talbis iblis ini adalah dengan menasihatkan jika memang mereka adalah wakil Allah dalam mengatur hamba-hambanya, maka hendaknya mereka, para penguasa ini, menjadikan syariat Allah sebagai sumber hukum. Dan hendaknya mereka melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan ridha Allah, melaksanakan syariatnya, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, karena mereka punya kuasa untuk melakukan itu. Tanfidul ahkam, menerapkan hukum secara adil, menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia. Itu kewajiban para penguasa. Ya, sebanding dengan kekuasaan yang Allah berikan kepada mereka, yang Allah titipkan di tangan mereka. Dengan demikian Allah pasti menyintai mereka. Mereka adalah penguasa-penguasa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena mereka menaati Allah, menegakkan keadilan. Bahkan Allah memuliakan penguasa yang adil, termasuk yang dinaungi Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama adalah al-imamul adil, imam yang adil. Itu yang pertama. Dari 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat. Ya. Adapun apabila sebaliknya, jika mereka menggunakan kekuasaan itu untuk berbuat semena-mena, berbuat kezaliman terhadap hamba-hamba Allah, atau tidak menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyintai mereka, bahkan memurkai mereka. Mereka adalah penguasa-penguasa yang dibenci. Bukan hanya oleh manusia, makhluk, tapi oleh Al-Khaliq, pencipta. Allah membenci mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan ancaman yang berat. Ya, maka semakin besar kekuasaan, kekuatan yang Allah berikan kepada seorang hamba, maka semakin besar juga tanggung jawabnya. Ya, adapun ihwal kekuasaan, Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan keduanya, ya, kerajaan dan kekuasaan kepada orang-orang yang dimurkai. Contohnya Fir'aun, Namrud, dan sejenisnya. Allah memberikan kepada orang-orang yang Allah murkai. Bahkan kepada orang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada mereka 2 kali untuk menguasai dunia. Sementara mereka adalah orang-orang yang maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, demikian. Allah pun telah melapangkan dunia ini bagi mereka yang tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah juga pernah memberikan kekuasaan kepada sekelompok orang terhadap wali-walinya serta orang-orang yang saleh. Sehingga penguasa tersebut menindas dan membunuh mereka. Seperti yang dialami oleh banyak para nabi dan rasul. Ya, nah, maka kekuasaan yang Allah berikan kepada mereka, para penguasa dan pemimpin itu tidak lain adalah titipan amanah. Bisa menjadi suatu keburukan bagi mereka, bukan menjadi kebaikan jika mereka tidak mengembannya dengan amanah. Ya, maka jabatan, kepemimpinan, kekuasaan itu adalah amanah yang terbeban di pundak orang-orang yang Allah titipkan kepada mereka kekuasaan dan kekuatan itu. Ya, maka Allah menegaskan di dalam Al-Quran, ala innal quwwata lillahi jami'an. Ketahuilah bahwasanya kekuatan itu milik Allah seluruhnya. Kita bisa lihat penguasa-penguasa yang merasa kuat. Ya, ketika Allah cabut kekuatan itu, mereka menjadi seperti seorang pecundang, kesakitan, ya, bahkan menjadi hina. Itu sejarah banyak ya menunjukkan kepada kita hal tersebut. Orang-orang yang waktu berkuasa dielu-elukan seolah-olah tidak ada yang dapat menyentuhnya. Tapi ketika Allah mencabut kekuasaan itu, mereka menjadi orang yang hina sehina-hinanya. Ya. Nah, maka Allah mengatakan, "Qulillahumma malikal mulki." Katakanlah, ya Allah, malikal mulki, raja dari segala raja. Dialah raja yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendakinya. Tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Engkau ya Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki dan mencabutnya dari siapa saja yang engkau kehendaki. Ya, maka dari itu, ya, tidak menjadi keharusan seorang muslim atau kaum muslimin itu harus berkuasa. Itu bukan tujuan. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan dakwah para nabi dan rasul itu bukan untuk merebut kekuasaan, untuk menjadi orang yang berkuasa. Bukan itu tujuan dakwah para nabi dan rasul. Tapi untuk mendidik, membimbing manusia, menegakkan tauhid, meluruskan akidah, keyakinan yang rusak, dan mengajak manusia kepada keimanan dan kebaikan. Itu tujuan dakwah para nabi dan rasul. Bukan untuk menjadi penguasa,
atau menjadi orang yang berkuasa atau merebut kekuasaan. Ya. Itu adalah pemberian yang Allah berikan jika Allah menghendaki. Dan banyak juga para nabi dan rasul tidak Allah berikan kepada mereka kekuasaan. Maka dari itu Nabi pernah ditawari di awal dakwah. Ketika beliau mulai berdakwah kepada orang-orang musyrik. Mendatangi mereka, menyuruh mereka kepada agama Allah. Maka orang-orang musyrik pun risih dan mereka mengutus beberapa orang untuk mendatangi Nabi dan menawarkan beberapa tawaran. Di antaranya adalah, ya Muhammad, kalau engkau inginkan dari dakwahmu ini kekuasaan, maka akan kami beri kekuasaan itu kepadamu, ke tanganmu. Ya, tapi hentikan dakwah tauhid ini, hentikan mencela Tuhan-Tuhan kami. Kami tidak akan memutuskan satu hukum kecuali dengan persetujuanmu. Nabi ditawari kekuasaan di awal dakwah. Tapi Nabi menolaknya. Ya, mungkin bagi orang sekarang, ya rebut dulu kekuasaan nanti kan bisa diatur. Itu adalah logika yang salah. Ya, karena yang kita hadapi, yang ingin kita rubah adalah manusia, bukan robot. Ya, dakwah itu adalah meluruskan manusia yang punya jiwa, punya hati, punya pikiran, punya hawa nafsu, punya keinginan macam-macam. Itulah dakwah. Maka Nabi menolak tawaran itu. Mungkin tidak seperti logika orang sekarang, yang penting merebut kekuasaan, nanti semuanya bisa diatur. Tidak semua hal bisa diatur dengan kekuasaan. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka itu bukan tujuan dakwah para nabi dan rasul. Ya, dakwah para nabi dan rasul adalah menyerukan, "Ani'budullah ma lakum min ilahin ghairuh fattaquh." Bertakwalah kepada Allah, sembahlah Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, maka bertakwalah kamu kepadanya. Itu seruan dakwah para nabi dan rasul. Ya, bukan berebut-rebut, ikut berebut-rebut bersama manusia untuk merebut kekuasaan. Menjadi orang yang berkuasa. Ya, menjadi orang yang memerintah. Menjadi orang yang memimpin. Ya, boleh jadi Allah memberikan itu. Tapi boleh jadi juga tidak. Ya. Nah, maka kita lihat para nabi dan rasul sebelum kita, sebelum Nabi kita Muhammad SAW, banyak juga di antara mereka yang Allah tidak kasih kekuasaan. Allah tidak berikan kekuasaan kepada mereka. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, maka kekuasaan itu bukanlah berarti Allah menyintai seorang hamba. Sebagaimana kekayaan, Allah berikan kekayaan kepada seseorang bukan berarti Allah menyintainya. Allah beri dia harta melimpah, bukan berarti Allah menyintai hamba itu. Boleh jadi sebaliknya. Itu adalah istidraj. Itu adalah fitnah baginya. Itu adalah perkara yang merenggut kebahagiaannya, bukan mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya. Ya, maka ya kadang-kadang kita mendengar perkataan sebagian orang, orang Islam harus kaya. Ini kata-kata yang perlu dikoreksi sebenarnya. Itu kata-kata tidak benar. Ya, tidak ada satu nas pun yang semakna dengan itu, nggak ada. Apalagi ya itu dinukil dari Nabi. Itu bukan perkataan Nabi, bukan perkataan para salaf juga. Orang Islam harus kaya katanya. Dan kata-kata itu menyinggung perasaan orang miskin juga. Ya, apakah kaya itu adalah suatu kewajiban? Sebagaimana sebagian kelompok yang mengatasnamakan dakwah mengejar-ngejar kekuasaan. Apakah menjadi penguasa itu menjadi suatu kewajiban di dalam agama? Ya, nah ini yang menjadi kita katakan kadang-kadang ya ketika kekuasaan itu menjadi tujuan, ya ketika kekuasaan menjadi tujuan, maka setan dengan mudah memperkuda orang-orang seperti ini. Sekali lagi kita ulangi, ketika kekuasaan menjadi tujuan, ya apalagi ini dilabeli dengan agama, atas nama agama, maka setan dengan mudah memperkuda orang-orang seperti ini. Ya, seperti halnya kita keluar mencari nafkah, itu suatu kewajiban. Ya, keluar mencari nafkah.
Sebagian orang mencari nafkah supaya kaya. Saya kerja supaya kaya. Saya kerja supaya ya kaya raya. Ya, itu adalah niat yang salah di dalam mencari nafkah. Kita mencari nafkah semboyannya bukan supaya jadi kaya, enggak. Tapi kita mencari nafkah yang halal. Ya, bukan supaya jadi kaya, enggak. Tapi nafkah yang halal. Kenapa? Orang yang punya niat mencari nafkah supaya jadi kaya, orang-orang seperti ini dengan mudah akan diperdaya oleh iblis. Diperkuda oleh setan. Ya. Maka setan pun akan membuat mata mereka gelap. Sehingga cara apapun ditempuh supaya kaya, karena itu tujuan mereka mencari nafkah. Maka ketika kita keluar rumah mencari nafkah, yang jadi platform di depan kita itu bukanlah supaya saya jadi orang kaya, enggak. Tapi platform seorang mukmin ketika keluar mencari nafkah adalah rezeki yang halal. Walaupun sedikit. Ya kadang-kadang kita sudah berusaha ya dengan berikhtiar semaksimal mungkin, tapi Allah hanya kasih sedikit. Mungkin itu yang terbaik. Karena kita tidak mengejar supaya kita jadi orang kaya, tidak. Tapi kita mengejar harta yang kita dapatkan itu adalah harta yang halal. Itu yang paling penting. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau kita keluar rumah mencari nafkah supaya jadi orang kaya, kita akan diperdaya oleh syaitan. Kita akan dengan mudah diperkuda oleh syaitan, oleh iblis dan bala tentaranya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, iblis akan berbisik kepada orang-orang ini, kekuasaan itu perlu wibawa. Iya. Maka biasanya orang yang dikasih kekuasaan, kekuatan, kepemimpinan, apa penyakit yang menimpa mereka? Penyakit sombong. Ghamtun nas, batarul haq, menolak kebenaran kalau itu datang dari rakyat, dari orang rakyat jelata, ya. Hanya menerima kebenaran kalau itu dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi kalau dari rakyat jelata itu tidak didengarkan sama sekali. Dan merendahkan manusia. Nah, kekuasaan itu ya menjadi fitnah bagi banyak orang. Ya maka mereka pun, kata orang sekarang, show of force. Menunjukkan kekuatan, kekuasaan, bahwa saya ini orang berkuasa, maka semena-mena berbuat zalim, aniaya kepada orang-orang yang dianggap rendah, lemah, nggak punya kedudukan apa-apa. Maka kita lihat sekarang yang merasa punya kekuasaan kadang-kadang punya perbuatan, tindakan yang semena-mena, mukul orang seenaknya, membentak orang seenaknya, memperlakukan orang seenaknya. Ya, seperti itu yang terjadi para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Nah, itu karena iblis berbisik kepada orang-orang ini, wah, kamu penguasa harus berwibawa. Maksudnya berwibawa di sini adalah menyombongkan diri. Ya, kadang-kadang beda tipis aja kita menunjukkan kewibawaan dengan menyombongkan diri. Ya. Nah, mungkin awal-awalnya ya kita niatnya itu untuk menunjukkan wibawa, lama-lama ya terseret kepada apa? Sikap sombong, menyombongkan diri agar ditakuti, disegani. Ya. Nah, ya misalnya tidak mau mencari ilmu serta tidak bersedia bergaul dengan orang-orang yang rendah, ya, atau dengan para ulama, alim ulama misalnya. Ya, sehingga mereka cenderung mengamalkan pendapat pribadi. Akhirnya mereka ditanya dan menjawab berfatwa tanpa ilmu dan mereka sesat dan menyesatkan. Nah, demikian, ya. Nah, maka ini menjadi fitnah bagi para penguasa atau orang-orang yang diberi kekuasaan, ya, yaitu cobaan untuk menjadi orang tawaduk. Karena ini kadang-kadang satu hal yang kita katakan kontradiktif antara penguasa, ya, orang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan dengan sifat tawaduk yang rendah, merendah. Ya, maka sedikit kita jumpai penguasa yang tawaduk. Ya, seperti halnya Umar bin Abdul Aziz, ya, dan para khulafaur rasyidin, ya. Bagaimana tawaduknya mereka. Sementara mereka adalah penguasa yang wilayah kekuasaan mereka sangat luas.
punya kita pasukan, ya punya tentara dan siap digerakkan kapan saja mereka mau. Kekuatan, kekuasaan ada di tangan mereka, tapi mereka menunjukkan, menampilkan sosok pribadi yang tawadhu, jauh dari kesombongan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang kadang-kadang kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita itu menjadi modal bagi kita untuk sombong. Kita dikasih ilmu, agak pintar sedikit, sombong, merendahkan orang-orang yang mungkin tidak sepintar kita. Kita dikasih kekayaan, kita sombong. Kita merendahkan orang-orang miskin. Ya, nah, merendahkan orang-orang miskin. Ya, bahkan mungkin memandang sebelah mata mereka. Makanya sekarang ini kadang-kadang nggak seimbang antara kita membahas kekayaan dengan kemiskinan. Seolah-olah kalau berhadapan dengan kata-kata kemiskinan itu masalah, problem, musibah, ya, perkara yang harus dihindari dan lain-lain sebagainya yang buruk-buruk lah. Nah, kalau kita berhadapan dengan kalimat kekayaan, seolah itulah dia lambang kesuksesan, itulah dia kemuliaan, itulah lambang keberhasilan, itulah lambang keberuntungan, ya, itulah lambang keutamaan. Maka kadang-kadang yang lebih sering dibahas itu keutamaan jadi orang kaya, bukan kelebihan keutamaan menjadi orang miskin. Mungkin itu nggak pernah disinggung dan dibahas. Keutamaan jadi orang miskin. Kiat-kiat menjadi orang miskin. Yang sukses. Karena miskin itu diidentikan tidak sukses. Maka kalau kita lihat orang lain kaya, dia sukses. Kalau kita lihat orang lain miskin, wah ini dia kurang beruntung. Itu mungkin karena kita kebanyakan tidak adil ya di dalam berbicara tentang kekayaan dan kemiskinan. Seolah-olah yang beruntung itu hanya orang kaya. Yang bisa mendapatkan keutamaan itu dengan kekayaan, dengan kemiskinan kita nggak bisa apa-apa. Digambarkan seperti itu. Ya, digambarkan orang kaya itu beruntung, orang miskin ini sial nasibnya, apes nasibnya begitu. Itu mungkin kita kebanyakan berkhidmat untuk orang kaya. Sehingga yang dibicarakan bagaimana keberuntungnya jadi orang kaya, utamanya jadi orang kaya. Seolah-olah jadi orang miskin nggak utama. Seolah-olah jadi orang miskin itu tidak menjadi tujuan. Dan tidak boleh jadi tujuan. Tidak boleh jadi cita-cita. Sehingga sekarang ini kalau ada anak misalnya punya cita-cita, dia berkata kepada ayahnya, ya saya mau jadi orang miskin. Mungkin ayahnya terkejut mungkin. Dan berkata mungkin, hus diam, ngomong apa kamu? Mungkin akan berkata seperti itu kepada si anak. Mungkin hari ini nggak ada orang yang bercita-cita jadi orang miskin. Karena orang nggak tahu keutamaan jadi orang miskin. Ya, nah demikian. Jadi tidak balance, ya, tidak imbang. Ya, sehingga yang ada di benak orang ketika dia keluar mencari nafkah, dia lihat orang yang di atasnya. Orang-orang kaya lambang kesuksesan. Sehingga kita keluar mencari nafkah yang menjadi semboyannya bukan halal, tapi apa? Gimana jadi orang kaya? Maka sekarang ini kalau dibuka seminar-seminar bagaimana menjadi pebisnis yang sukses, bagaimana menjadi entrepreneur yang sukses, bagaimana menjadi pedagang yang sukses, tajir melintir suar-suir, itu berapapun bayarnya itu ada yang ikut itu. Berapapun pendaftarannya ikut orang itu, berbondong-bondong ikut acara seperti itu. Tapi kalau kita buat acara sebaliknya lah, bagaimana menjadi orang miskin yang bahagia, keutamaan jadi orang miskin, mungkin jangankan bayar, gratis saja belum tentu orang mau ikut mendengarkan hal semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada apa sebenarnya ini? Nabi tidak pernah mengkhawatirkan kemiskinan. Kemiskinan bagi Nabi bukan masalah. Masalah masyarakat Islam bukan kemiskinan. Justru sebaliknya, yang Nabi khawatirkan itu justru kekayaan. Nabi mengatakan, mal faqru akhsha alaikum. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kamu. Akan tapi yang aku khawatirkan, aku takutkan atas kamu adalah antub satolakumud dunia. Dibentangkan bagi kamu dunia itu. Ya, dibentangkan bagi, itu yang aku khawatirkan. Nabi mengkhawatirkan kekayaan, fitnah kekayaan, musibah kekayaan. Tapi kita sekarang kan memandang kekayaan itu berkah, kita bisa banyak berbuat baik. Kita cuma memandang sisi itu saja.
Jangan-jangan ini salah satu tipu daya setan juga. Nanti akan ada babnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya. Nah, maka seperti itu ya menjadi fitnah bagi orang-orang yang berkuasa ini, yaitu apa? Fitnah sombong. Hingga kadang-kadang nggak bisa membedakan antara menunjukkan wibawa dengan sombong. Maka di sini perlu fikih ya. Maka penguasa itu juga harus dekat dengan ilmu supaya mereka terus melakukan proses tazkiyatun nufus ya. Karena menjadi orang yang berkuasa itu tidak mudah sebenarnya. Semakin besar kekuatan yang Allah berikan kepada seseorang, maka semakin besar juga responsibility-nya, tanggung jawabnya, tuntutan dan konsekuensinya. Semakin berat. Tanggung jawabnya di dunia berat, di akhirat lebih berat lagi. Ya, kekuasaan-kekuasaan ini semua akan dipertanggungjawabkan. Dan itu tanggung jawab yang berat. Ya, tapi sebanding juga jika penguasa itu dia bertakwa kepada Allah, berlaku adil, menegakkan hukum-hukum Allah, maka kedudukannya juga tinggi, lebih tinggi dari yang lainnya. Tapi menjadi penguasa seperti itu tidak mudah. Ya, bukan perkara yang mudah. Ya, karena godaan menjadi penguasa itu ketika berkuasa itu luar biasa. Berat. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, iblis membuat para penguasa ini takut kepada musuh. Ya, hingga mereka memerintahkan untuk memperketat penjagaan, dikawal ke sana sini. Nah, namun disebabkan ketatnya penjagaan, pengawalan, ya, orang-orang yang teraniaya yang berada di bawah kuasanya tidak dapat menemui dan mengadu kepada mereka. Ada gap, ada semacam kita katakan jarak pemisah antara penguasa ini dengan rakyat jelata. Sehingga karena rasa curiga atau takut berlebihan, ya hingga nggak semua orang bisa punya akses untuk bertemu dengan penguasa. Tidak semua rakyat bisa langsung mengadu kepada penguasa. Apalagi penguasa yang sombong, ya. Maka dia nggak mau menerima atau bertatap muka langsung dengan rakyatnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab, ya. Sehingga banyaklah hak-hak yang tersia-siakan. Banyaklah hak-hak yang terenggut. Ya, banyaklah perkara-perkara yang tidak diselesaikan. Hukum-hukum yang tidak ditegakkan, keadilan yang tidak ditegakkan. Ya, karena adanya jarak pemisah antara penguasa dan rakyatnya. Ya, maka disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah. Nabi bersabda, "Man wallahu Allahu syai'an min amril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajallahu azza wa jalla duna hajatihi wa khallatihi wa faqrih." Yang artinya, barang siapa yang Allah serahi sebagian dari urusan kaum muslimin, yaitu Allah serahi dia menjadi penguasa, pemimpin, mengurus urusan kaum muslimin, lalu dia menutup diri dari mereka dengan tidak menunaikan hajat kebutuhan serta tidak menutupi kemiskinan mereka, ya, yaitu tidak memenuhi kebutuhan mereka, maka Allah akan menutup dirinya, yaitu Allah akan menjauh darinya hingga tidak memenuhi hajat kebutuhan dan tidak menutupi kefakirannya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, maka konsekuensi menjadi penguasa itu adalah suatu yang berat dan tanggung jawab yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Maka seorang penguasa tidak boleh menjaga jarak seolah-olah dia berbeda dengan rakyat. Ya, bahwa dia bagian dari rakyat, dia bagian dari kaum muslimin, ya. Nah, demikian. Hanya saja Allah beri kelebihan, yaitu kekuasaan dan kekuatan di tangannya, ya. Maka dia harus bertanggung jawab dan memegang amanah dengan baik, berlaku adil dan menegakkan hukum secara adil di tengah-tengah manusia. Dan ya, dia punya kewajiban juga untuk mensejahterakan, ya, kehidupan rakyatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, artinya apa? Urusan rakyat, rakyat harus ya menjadi prioritas pertama dan utama, ya, sebelum
ya kita katakan kebutuhan dan kepentingan diri pribadinya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ya mungkin itu dulu ya, 4 poin dulu, 4 sisi dulu yang kita bahas pada kesempatan siang ini. Ya insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan sisi keempat, kelima, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Baik, ikhwati Islam wa jazakumullah, para pemerhati Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Baik, kita ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana ketaatan kita kepada pemimpin di suatu daerah yang pemimpin tersebut melanggar syariat, contohnya malas dalam sholat berjamaah? Apakah yang harus kita lakukan? Syukran. Ya, kewajiban rakyat, ini tadi kita bicara dari sisi pemimpin ya. Dari sisi rakyat, kewajiban rakyat adalah menaati pemimpinnya dalam perkara yang ma'ruf. Alaikum bisam'i wa ta'ah. Itu pesan Nabi ya. Ya ketika Nabi menyampaikan ya wasiatnya, sehingga para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah wasiat perpisahan, maka nasihatilah kami. Maka Nabi mulai wasiatnya dengan mengatakan, alaikum bisam'i wa ta'ah. Ya. Alaikum bitaqwallah wassam'u wa ta'ah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan tetap mendengar dan taat kepada penguasa dalam hal-hal yang ma'ruf tentunya. Karena ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang ma'ruf. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ya, tapi kalau kita disuruh untuk berbuat maksiat, maka la ta'ata ya fi maksiatil khaliq ya. Tidak ada ketaatan di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah. Ustaz, bagaimana halnya dengan, ya sebentar, ya, bagaimana halnya untuk membentengi diri dari perkara-perkara yang di medsos itu kita sering terpancing untuk membenci para pemimpin kita? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukur. Ya, ini salah satu fitnah medsos ya. Siapapun bisa berbicara, berkomentar, ya apa namanya, menyampaikan informasi ya. Padahal ya kita katakan semua itu ada batasnya tentunya ya. Nah, hati-hati terhadap komentar. Karena itu sebenarnya ucapan yang kita tulis kan begitu ya. Ya, kita akan bertanggungjawabkan juga. Kata-kata yang tidak tertulis saja itu akan ditulis, apalagi yang memang kita tulis ya. Jadi itu mewakili lisan sebenarnya. Ya, banyak orang yang kemakan ucapannya, komentarnya sendiri. Ya, maka sebelum menulis, berbicara, ya menulis komentar, ya atau mengcopy paste komentar, kadang-kadang cuma copy paste aja. Ya, maka bertakwa kepada Allah. Ya, jangan lakukan sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Mendingan kita hindari itu, jauhi itu, tinggalkan itu lebih selamat. Ya, nah, apalagi ya kita katakan informasi-informasi ataupun komentar-komentar yang mengandung ujaran kebencian. Ya mungkin kalau dia bertemu dengan penguasa itu dia nggak akan berkata juga seperti itu. Beda keadaannya, beda beda mungkin kondisinya. Kalau dia bertemu langsung, apa dia akan berkata juga seperti itu? Apa dia berkomentar juga seperti itu kalau dia bertemu langsung dengan penguasa itu? Ya, kalaupun penguasa itu ada salahnya, dan pasti ada salahnya, ada saluran yang syar'i bagaimana kita menyampaikan kritik, menyampaikan nasihat ya kepada penguasa. Ya, nah yang jelas Nabi tidak membolehkan kita menunjukkan itu di hadapan banyak orang.
ya. Karena itu dapat menjatuhkan wibawa hukum. Dan akhirnya orang tidak menghargai, menghormati hukum, dan itu berbahaya. Ya, nah demikian. Maka cara yang tepat untuk menasihati penguasa adalah dengan empat mata ataupun ya tidak di di blow up di media massa ataupun di tengah-tengah manusia. Wallahu alam bisawab. Ya, ya penguasa bukan malaikat. Ya, mereka banyak salahnya. Ya perlu banyak nasihat juga, tapi kita harus tahu cara memberikan nasihat yang benar kepada penguasa itu, ya. Maka orang-orang yang berkomentar ini itu kan di belakang penguasa. Kalau di depan penguasa mungkin dia nggak komentar seperti itu juga, kan gitu ya. Lain juga sudah lain ucapannya, sudah lain perkataannya. Nah, kan seperti itu. Ya. Kita kan begitu. Kita berani mengomentari orang ini itu karena kita bicara itu di belakang dia. Yeah. Kalau di hadapan dia mungkin kita merubah pandangan kita kepadanya. Ya, kalau kita sudah berhadapan, tahu orangnya seperti ini sebenarnya, bukan yang kita tahu dari informasi dan berita. Nah, banyak kejadian seperti itu. Yeah. Seseorang yang benci, berkomentar buruk mungkin di sosmed tentang seseorang, ini bukan penguasa. Nah, ketika bertemu langsung berubah pandangannya. Oh, ternyata tidak seperti yang saya duga. Tidak seperti yang saya dengar dari informasi orang, berita orang, kabar burung kanan kiri, kan begitu ya. Nah, berubah. Tapi mengapa kita begitu berani ketika bicara di belakang seseorang? Karena nggak ada konsekuensinya. Ya. Ya, nah demikian. Seolah-olah bebas, padahal nggak bebas. Semua tercatat, semua akan dipertanggungjawabkan. Nah, maka pikir-pikir dulu lah sebelum kita memberikan komentar. Apalagi melalui saluran medsos yang kadang-kadang sepertinya tanpa batas ya, ya tanpa kaedah juga, kayak sepertinya semua orang di situ boleh berbicara, berbuat semau mereka, ya, nah nggak tersentuh sama hukum dan lain sebagainya. Nah ini yang membuat ya kita katakan semakin keruh kondisi-kondisi di media sosial itu, ya, permusuhan semakin tajam kan begitu, kebencian semakin memuncak. Padahal awalnya tidak seperti itu, ya. Tapi banyak provokatornya, bumbu-bumbu sana-sini, sehingga kadang-kadang untuk membentuk satu opini, sekarang cara yang paling ampuh adalah melalui media sosial. Yeah. Maka orang baik jadi buruk, orang buruk jadi baik. Ya, orang jahat jadi ya pahlawan, pahlawan jadi orang jahat. Itu media sosial. Ya, maka kita berada di ruang itu, ya, ruang medsos itu. Memang kita nggak seperti masuk ke ruang gelap yang kita nggak tahu sebenarnya apa yang kita lihat dan apa yang kita raba, apa yang kita saksikan. Ya, nah keluar dari situ baru terang semuanya. Oh ternyata salah semua ya. Nah demikian ya, baru kita berubah pandangan kita ketika kita keluar dari alam itu, alam dunia itu, dunia maya itu. Oh ternyata nggak seperti itu, kan begitu ya. Wallahu alam bisawab. Ya, maka hati-hati bermedsos ria hari ini karena banyak mudaratnya. Wallahu alam bisawab. Banyak juga korban-korban medsos ya, penipuan dan lain sebagainya, karena ya mungkin kita masuk ruang gelap gitu ya. Kita anggap apa yang ada di dalamnya itu indah semua. Padahal ketika nampak hakikat sebenarnya baru kita tahu borok-boroknya. Wallahu alam bisawab. Nah demikian. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisa'idil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.